Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Bersama Rado Yendra Rado Institute kembali kita mengudara membahas model-model peluang dalam suatu riset artikel yang dapat menghasilkan error yang lebih minimum daripada model-model peluang sebelumnya. Ini merupakan salah satu bagian dari konsep Green Statistik. Terus bersama Rado Institute untuk membahas kajian-kajian menarik tentang green statistik. Oke, sekali lagi, green statistik, salam green statistik. Satu lagi model peluang kita jumpai di suatu jurnal internasional yang sangat baik, yaitu Mathematical Sciences dengan judul Power Unit Hawk Distribution, Flexibility, Probability Model of Lifetime Data Analysis, terbit tahun 2026. Nah, seperti biasa, coding-coding ini dapat Anda cari di toko digital Rado Institute. Cari saja link.id Rado Institute. Nah, di situ nanti Anda akan dapat suatu cover sebagai penunjuk untuk kajian kita ini. Covernya ada lihat situ. E-books Coding R Model Peluang Power Unit Hub Distribution. Nah, model peluang ini sangat baik sekali, terutama untuk data di antara interval 0 sampai 1. Nah, makanya kita coba bahas dan tentu saja coding-coding R yang sangat bermanfaat tentunya kita berikan sebagai wawasan atau sebagai upaya untuk memendirikan riset mahasiswa Indonesia. Oke, bagaimana kajian selanjutnya kita coba bahas. Kita lihat dulu pertama sekali tentang riset artikel sebagai rujukan kita. Nah, ini dia. Jadi ada suatu riset artikel yang jadi rujukan pada kita hari ini adalah suatu artikel yang terbit di jurnal Mathematical Sciences tahun 2026, masih baru. Oke, dengan judul Power Unit Hawk Distribution, Flexible Probability, Model of Lifetime Data Analysis. Oke. Dalam riset artikel ini dijumpai satu model peluang yang kita sebut dengan model peluang PUH, Power Unit Hawk Distribution, dengan fungsi densitas seperti persamaan 2 dan kumulatifnya seperti persamaan 1. Ada dua parameter, theta dan alpha. Nah, dalam riset artikel ini seperti biasa dibahas mengenai estimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood dan menggunakan Bayesian MCMC. Nah, ini akan kita coba bahas. Ada data yang diberikan yang sangat menarik dalam riset artikel ini. Diberikan data, ada 3 set, kita akan ambil data set 2 saja. Ada 3 set data yang diberikan dalam riset artikel ini. Kita akan bangun coding R dengan menggunakan dataset 2 saja. Jadi kita akan bangun coding R pertama sekali menggunakan maksimum likelihood dan menggunakan Bayesian. Oke. Kita lihat dataset 2. Nah, dataset 2 ini akan kita gunakan. Nanti akan kita coba membangun coding R sehingga nanti dia menghasilkan density plot seperti pada gambar. Ini dia. Ini untuk reaktor pumps dataset 2 tadi. Ini density plotnya nanti dan ini adalah kumulatif plotnya. Nah, kita akan coba bangun bagaimana coding R ini dapat membahas seperti pada riset artikel yang diberikan. Oke, coba kita buka. Langsung saja kita coba lihat R kita. Ada R, nah ini dia. Nah, ini R kita. Kita akan bahas mengenai power unit Hawk distribution dengan menggunakan maksimum likelihood dan Bayesian MCMC. Seperti biasa, ini data set 2. Kita run dulu data set 2 kita, edit run. Ini penting untuk dilakukan tahapan pertama untuk melihat apakah data itu betul yang dianalisis data yang kita berikan. Oke, cocok. Dan kadang R ini kadang data X-nya itu nanti tidak tahu, melenceng. Tiba-tiba data X yang mana akan dibahas, kita tidak tahu. Ini data X yang akan kita bahas, lalu seperti biasa, tulis fungsi densitas seperti persamaan 2, kita run.
Lalu kumulatif seperti persamaan satu, kita run nih kumulatifnya. Oke, lalu ini adalah negatif log likelihood seperti biasa. Ini untuk digunakan pada optim, kita run. Lalu ini MLA, maksimum likelihood menggunakan optim. Nilai awalnya satu, parameter satu dan parameter 2. Parameter 1 alpha, parameter 2 theta. Ada log likelihood, ada AIC, ada BIC, dan kita run. Oke, kita run, fit optim. Oke, kita run. Coba kita lihat hasilnya. Nih, parameternya hampir sama. Alfanya 0,02, theta 188, log lik 15, AIC min 27, BIC min 24. Hampir sama dengan riset artikel, jadi jangan khawatir. Selanjutnya, kita akan coba lihat Kolmogorov-Smirnov. Oke, ini Kolmogorov-Smirnov. Lalu ada juga Anderson-Darling. Ini Anderson-Darling, kita run Anderson-Darling. Lalu Kramer-von Mises, kita run. Kita coba lihat hasilnya. Kramer-von Mises 0,38, Anderson-Darling 2,09, Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2. Jadi cukup baik saya rasa. Lalu kita coba hadirkan beberapa grafik yang kita inginkan. Di antaranya nanti adalah grafik density plot. Nah, ini grafik density plot. Ini grafik adanya adalah grafik kumulatif plot. Oke, kita coba run dulu. Grafik tadi kita run. Kita mau lihat hasilnya. Oke, kita run dulu. Wah, ini di hasilnya hampir sama dengan riset artikel yang ada ya. Ini nampak ini hampir sama saja. Riset artikel yang kita bahas, kumulatifnya agak berbeda sedikit. Lalu setelah maksimum likelihood dapat, kita gunakan Bayesian MCMC. Oke. Nah, priornya menggunakan gamma. Baik untuk alpha maupun d theta, priornya adalah gamma. Kalau posterior, karena dia pakai log posterior, tentu tambah ya. Log, ini dia maksimum likelihood tadi ditambah dengan log prior. Kalau teorinya kan kalau dia tidak pakai log kan teorinya posterior sama dengan prior kali maksimum likelihood. Tapi karena dia pakai log ya jumlahlah sum log prior. Itu adalah posteriornya. D gamma adalah prior dan posterior sudah diberikan. Lalu proses Mastropoli Hastings kita gunakan iterasi sebanyak 150.000. Ada burning sebanyak 50.000. Ini adalah proses dari rantai dari Metropolis Hastings. Oke. Ini step alpha 0,05, step theta 0,05. Terus ini pengulangan. Terus nanti kita akan coba hasilkan Bayesian. Kita akan tengok nanti trace plot. Nah, dan nanti ada posterior histogram. Lalu nanti kita lihat bagaimana Kolmogorov-Smirnov untuk Bayes dan seterusnya. Dan kita bandingkan dengan antara maksimum likelihood versus PDF. Kalau yang ini adalah densitas dari power unit Hubble menggunakan FLA. Kalau yang ini sama densitas dari power unit Hubble tapi menggunakan Bayes. Oke, kita coba run saja. Kita coba run, kita mau lihat bagaimana trace plot dan posterior histogramnya. Kita coba run Bayesian MCMC. Kita run dari Bayesian MCMC di sini. Kita run terus Bayesian MCMC kita. Oke, kita coba lihat posterior. Ini dia. Kita run, oke. Nah, oke, dia sedang berproses. 150.000 terasi dan 50.000 pembakaran burning. Biasa dalam Metropolis Hastings itu memang ada ya. Dalam Metropolis Hastings itu memang harus ada iterasi dan burning. Oke, sangat bagus sekali. Kita coba intip grafik. Ya, ini yang tebal itu trace plot untuk alpha. Sedangkan untuk tetanya masih agak konvergennya agak kurang sedikit. Tapi bagaimanapun dari posterior alpha dan posterior theta kita dapat tentukan yang paling tinggi ini di sini adalah 0,00 sekian, sedangkan parameter posteriornya itu ada 3 digit. Itu kita ambil yang batang yang paling tinggi itu di antara 187,5 sampai 188. Nah, kalau kita bandingkan antara MLE dan Bayesian, grafiknya yang terjadi adalah mereka berimpit.
Nah, itu yang terakhir tuh. Mereka berimpit. Hijau dengan merah tuh berimpit. Oke, antara MLA dan Bayesian. Karena dia hampir sama saja tadi parameternya. Kalau kita lihat, kita cek hampir sama, ada berimpit. Nah, dari kajian ini kita dapat pastikan kembali bahwa coding-coding yang kita run ini itu sangat baik sekali. Dan dua metode estimasi parameter dan telah berhasil kita sulap, kita hasilkan dengan baik. Semoga bermanfaat hasil kajian kita pada petang hari ini. Dan semoga dapat membantu Anda mandiri dalam melaksanakan riset. Oke, salam Green Statistik. Dr. Radayendra, Radio Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.